Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan kita boleh kembali beribadah bersama-sama untuk mencari kebenaran firman Tuhan. 5 tahun yang lalu saya diberi Tuhan kesempatan untuk bisa pergi ke New Zealand. Waktu itu dinasehati saya, Pak Hani setir mobil sendiri, sewa mobil di sana, setir aja sendiri, enak loh Pak. Oh, takut hati saya, nggak mau saya nggak mau. Bahkan Ibu Agnes berkata, iya sewa mobil setir sendiri. Enggak, belum ternyasarnya, belum nggak tahu rambu-rambu lalu lintasnya, belum lagi nanti susah ini dan itu segala macam. Belum lagi kena ngantuk kalau siang habis makan siang masih harus nyetir. Saya bilang Bu Agnes enggak. Negara saya nggak pernah pergi, nggak ada bayangannya sama sekali. Saya nggak mau nyetir. Jadi kami sewa mobil, sewa supir, setirin sepanjang minggu dari pagi sampai malam. Enak? Enak. Karena tinggal naik turun aja. Kemudian kalau habis makan ngantuk, tinggal tidur aja, bablas. Nanti kalau mobil berhenti, everybody turun katanya. Kita turun, jalan-jalan, foto-foto, beres. Tapi bulan lalu saya pergi ke New Zealand dengan Ibu Agnes lagi dan 2 teman. Berubah pikiran. Iya mau sewa mobil, mau setir sendiri. Booking dari Indonesia. Sampai di sana dapat mobil Land Cruiser mungkin tuh kalau nggak salah. Baru lagi Grace. Seneng sebab kopernya banyak. Jadi taruh di belakang kalau mobil besar enak. Dan akhirnya setir. Pertama masih bingung. Nggak pernah setir Land Cruiser. Cari knop, ini apa ya? Ini maksudnya apa? Bingung. Tanya orang kok ya izin. Tapi ya udah. Ngatur barang masuk di dalam bagasi belakang aja harus manggil orang yang sewain mobil itu perusahaannya. Nggak muat. Jadi bantuin atur sampai muat semuanya. Koper-koper dari Indonesia itu. 4 orang yang pergi tapi kopernya 8. Tapi akhirnya penuh masuk. Jalan sudah. Untung ada Waze. Jadi bisa pergi pakai Waze. Udah saya bawain cantolannya buat HP di bawah kaca spion. Sehingga gampang lihatnya. Dan berjalan dengan baik. Menikmati 7 hari jalan 1.700 km. Surabaya Jakarta, Jakarta Surabaya. Berhubung saya satu-satunya laki, ya setir paling banyak. 95% saya yang nyetir semuanya. Iya kan? Dan tantangannya ada. Nggak boleh ngantuk aja. Ibu Agnes sering tanya, ngantuk Han? Belum. Ngantuk Han? Belum. Terus begitu, ngantuk? Iya, berhenti sebentar. Jalan lagi. Kalau enggak saya bilang, ayo ngoceh. Supaya saya jangan ketiduran. Cerita yang banyak, ya. Permen, manisan, jalan terus. Gemuk lah kita di sana Bapak Ibu. Iya kan? Tapi itulah tantangan. Lalu tantangan kalau sudah masuk di kota ada Bapak Ibu. Apa tantangannya? Cari parkir susah. Karena parkir di sana itu udah jalannya kecil-kecil penuh kiri kanan. Lalu kemudian parkirnya 30 menitan. Ada yang 1 jam, jarang ada parkir 2 jam. Jadi cari parkir sulit setengah mati. Muter-muter kota itu untuk di downtown daerah Tunjungan Plaza istilahnya itu susah, tapi akhirnya dapat. 1 jam bayar $4. $4 40.000 sak jam Bapak Ibu. Iya, 4 jam tinggal dikali begitu kan. Iya. Tapi itulah tantangan. Tapi menikmati. Hidup ini memang penuh tantangan. Siapa kita nggak punya tantangan? Semua kita punya tantangan. Umur berapapun ada tantangannya. Tanya anak kecil punya tantangan. Tanya nenek-nenek ada tantangan. Tanya orang di desa ada tantangan hidup. Ada. Tanya di kota ada. Tanya di luar negeri ada pula. Mau dari yang kerjaannya sederhana sampai yang kerjaannya itu luar biasa hidupnya.
Semua orang hidup ini ada tantangan. Itu sebabnya di dalam kehidupan saudara dan saya, kita harus jadi agak terbiasa dengan yang nama tantangan dalam hidup. Hari ini saya ingin bicara satu kebenaran firman dengan tema From Worry to Glory. Dari ketakutan, dari kekhawatiran, dari kecemasan, diubahkan menjadi sebuah kemuliaan. Saya ingin bicara dari Matius pasal yang ke-14. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka, berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Kita mungkin sudah sering baca ayat-ayat ini. Kita mungkin sudah sering dengar khotbah mengenai ayat-ayat ini. Saya pun juga pernah khotbah beberapa kali dari ayat-ayat ini. Tetapi ada sesuatu yang baru Tuhan berikan kepada saya. Saya ingin share dan bagikan buat saudara. Inilah satu kisah di mana Yesus baru kasih makan 5.000 orang. 5.000 orang itu laki-laki. Belum termasuk wanita dan anak-anak. Seorang profesor teologi di Dallas Seminary, John Falvuk, berkata, kemungkinan besar orang-orang yang ikut makan itu 15.000 sampai 20.000. Termasuk wanita dan anak-anak. Dan diberi makan dari 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Jadi itu sesuatu yang besar, sesuatu yang heboh. Spektakuler mujizatnya. 5 ketul roti, 2 ekor ikan untuk 15.000 sampai 20.000 orang. Itu luar biasa. Setelah selesai acara mujizat, Yesus cepat-cepat perintahkan murid-murid naik perahu dan jalan. Kenapa sih diperintah begitu? Karena supaya mereka di tengah danau itu merenungkan mujizat besar yang baru dialami. Supaya mereka semakin percaya. Supaya iman mereka bertumbuh. Supaya mereka juga jangan kumpul sama orang banyak. Mereka harus nyepi, naik perahu, pergi dari orang banyak. Supaya nggak usah cerita-cerita, supaya nggak usah dipuji orang, supaya jangan jadi sombong. Yesus sendiri naik ke gunung berdoa semalam-malaman. Lalu terjadilah itu. Yesus melihat bagaimana murid-muridnya alami badai di tengah-tengah danau. Dan Yesus datang menolong mereka. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pernah mikir enggak Bapak Ibu? Murid-murid begitu dekat, murid-murid begitu luar biasa hidup melayani. Murid-murid itu ring satu Yesus. Tidak pernah mereka tidak alami badai.
Walaupun murid juga ngalami badai. Walaupun dekat Yesus tetap alami badai. Apalagi kita. Kita bisa alami badai dalam hidup ini Bapak Ibu. Tapi yang penting daripada semua itu bukan badainya, tapi bagaimana akhir dari semua itu. Makanya Tuhan kasih tema from worry to glory. Dari kecemasan, ketakutan diubah menjadi sebuah kemuliaan. Karena mereka lihat mujizat. Dengar saya baik-baik. Mujizat memberi makan 5.000 orang. Atau 20.000 orang itu. Itu mujizat untuk mereka. Orang banyak. Tapi yang di dalam danau. Mujizat yang di danau ketika mereka diombang-ambing. Itu mujizat buat mereka murid-murid. Tuhan tuh adil ya. Bukan hanya orang banyak dikasih mujizat. Murid-murid juga dikasih mujizat. Dan saudara dan saya juga akan dikasih mujizat. Amin Bapak Ibu. Nah mari kita lihat dalam firman. Apa yang ayat-ayat firman ini ajarkan buat kita. Ketika saya renungkan dan saya berdoa dan tanya Tuhan. Beberapa poin Tuhan berikan pada saya. Nomor 1. Yang Tuhan mau saudara dan saya pelajari. Yaitu tantangan besar akan membawa kita melihat Allah yang besar. Saya ulangi. Tantangan yang besar yang mungkin saudara dan saya alami dan hadapi dalam hidup. Justru di balik tantangan itu kita akan lihat Allah yang besar. Amin Bapak Ibu. Irit banget ngaminnya. Jangan pelit-pelit beramin. Amin Bapak Ibu. Ya, gitu dong. Disinilah kita melihat bahwa ketika mereka digoncangkan oleh ombak di dalam danau itu, mereka justru melihat kebesaran Yesus. Belum pernah seumur hidup jadi nelayan itu, lihat orang berdiri di atas air. Gak pernah. Murid-murid ini kan profesional, pelayan yang profesional. Professional fisherman. Mereka gak pernah hidup itu lihat orang berdiri di atas air di danau. Di tengah ombak yang luar biasa berdiri. Wow. Disitulah di dalam tantangan yang besar. Mereka dibawa untuk melihat Allah yang besar. Bapak Ibu. Mata Allah itu selalu tertuju pada kita. Percaya? Saudara lihat kalau secara jarak. Yesus itu ada di gunung. Murid-murid itu ada di danau. Antara jam 3 sampai jam 6. Gelap. Danau yang jauh. Bermil-mil jauhnya. Yesus sedang berdoa. Tapi matanya selalu tertuju pada murid-muridnya. Ini kekuatan bagi kita. Apapun tantangan yang saudara dan saya hadapi. Yesus tetap memandang kita. Yesus tahu itu semua. Amin Bapak Ibu. Allah selalu dekat saat kita hadapi tantangan. Disinilah kita belajar untuk melihat dan belajar untuk kita menasehati diri kita sendiri. Waktu kita alami satu tantangan yang besar, jangan pernah tanya di mana Allah karena Allah ada di situ. Yesus ada di tengah ombak Bapak Ibu. Dia bukan di pantai, liatin dari jauh. Dia bukan di gunung, liatin dari jauh. Yesus ada di dalam tantangan itu. Yesus ada di dalam badai. Yesus ada di dalam ombak itu. Seringkali kita justru bertanya, God, where are you? Tuhan di mana engkau? Aku alami ini, di mana engkau? Kalau Tuhan mau jawab, Tuhan berkata, aku ada di sebelahmu nak. Aku ada di dalam tantangan yang sedang kau alami. Sadra, Mesa, Abednego menghadapi dapur api yang dipanaskan 7 kali lebih panas dari biasanya. Ketika mereka dimasukkan di dalam, Nebukadnezar berkata, kenapa tadi 3 dimasukkan, sekarang ada 4 di dalam. Dan yang keempat itu seperti dewa. Karena dia bukan penyembah Yehova.
Dia bilang itu kok seperti dewa. Itulah yang dipercaya oleh para teolog-teolog sebagai Yesus di dalam perjanjian lama. Saudara jangan mikir Yesus itu baru lahir 2000 tahun yang lalu itu. Sebelumnya dia nggak ada. Oh, keliru. Yesus itu sudah ada sebelum dia turun 2000 tahun yang lalu. Yesus ada di dalam perjanjian lama. Yesus ada di dalam kekekalan di masa lalu. Yesus ada di dalam kehidupan sekarang. Yesus ada di dalam kehidupan yang akan datang. Karena dia Allah. Itu sebabnya dikatakan kok kayak ada yang keempat. Dan itu membuktikan kepada kita bahwa Allah tidak pernah tinggalkan orang benar. Waktu dia alami tantangan apapun, Allah ada bersama-sama dengan dia. Amin Bapak Ibu. Allah selalu siap menolong. Yesus ada di dalam badai, Yesus ada di dalam ombak, bukan cuma ngeliatin. Gimana? Sampai mana? Bisa nggak? Ayo dong, dayung lagi dong. Kuras dong airnya. Yesus nggak begitu. Tapi Yesus menolong Bapak Ibu. Gara-gara ada Yesus, badai itu reda akhirnya. Itu sebabnya menguatkan hati kita. Tantangan sebesar apa saja yang mungkin sedang saudara alami dan hadapi dalam hidup. Ingat engkau punya Allah yang lebih besar dari tantangan itu. Dan tantangan itulah yang akan membawa saudara dan saya lihat Allah itu sungguh besar. Jangan kecil hati. Jangan putus asa. Jangan jadi negatif. Jangan marah sama Tuhan. Tantangan itu Tuhan izinkan terjadi pada murid-murid, pada saudara dan saya sebagai murid-murid Allah, sebagai anak-anak Allah, supaya kita boleh lihat siapa yang besar dalam hidup ini, yaitu Allah. Mari di dalam hidup saudara dan saya kita belajar menyerahkan tantangan kita pada Allah. Serahkan itu pada Allah. Tuhan itu tahu kapan titik gak kuatnya kita. Tuhan itu tahu titik paling rendahnya kita itu loh. Tuhan tahu. Makanya Tuhan tidak langsung menolong murid-murid. Dibiarkan sampai mereka ada di tengah. Dan Yesus tahu di mana titik terlemah murid-murid. Di saat itulah dia datang. Dan datangnya itu dengan jalan di atas air. Tahun 2012 adalah krisis keuangan di Eropa. Negara-negara Eropa pegang euro. Wow, mengalami krisis. Dan semua orang di Eropa menunggu satu manusia bicara. Yaitu adalah Direktur Bank Sentral Eropa. Apa yang dia ucapkan dan keluar dari mulut itu hanya ada dua kemungkinan. Ekonomi naik kembali atau ekonomi tambah terpuruk. Jadi waktu dia berdiri dan diwawancara, ditanya, dalam situasi yang seperti ini, bagaimana engkau memulihkan? Cara apa yang kau pakai memulihkan akan ekonomi di Eropa? Dia jawab dengan satu kalimat. Dan semuanya berubah. Dia berkata, whatever it takes. Apa saja yang dibutuhkan untuk supaya membawa pemulihan, saya akan lakukan. Whatever it takes. Satu kalimat itu, begitu diucapkan, saham naik. Dan berangsur pulih. Ada yang lebih hebat dari dia. Yaitu Yesus. Kalau dia ucapkan sepatah kata, tantangan yang sedang saudara alami akan berubah jadi sebuah mujizat. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya di dalam hidup ini, percaya dia. Itu penting. Itu yang Tuhan mau. Yang kedua kita lihat bersama-sama. Apa yang ayat-ayat firman Tuhan ini ajarkan kepada kita. Yang kedua bicara, setiap langkah iman
membawa pengalaman baru. Setiap langkah iman akan membawa pengalaman baru. Dan itu yang terjadi pada Petrus. Petrus ini beda dengan 11 murid yang lain. Teriak-teriaknya sama. Hantu, hantu, hantu. Sama waktu teriak. Ketakutannya sama. Emosional negatifnya sama. Karena terombang-ambing dan takut tenggelam juga. Walaupun mereka itu nelayan profesional. Setelah Yesus berkata, ini aku, jangan takut. Semua langsung diem. Gak teriak lagi. Tapi Petrus gak berhenti tuh. Petrus bilang, kalau itu memang engkau Tuhan, suruhlah aku datang kepada engkau berjalan di atas air, bukan berenang. Kira-kira begitu. Yesus berkata, come, datanglah. Dan dia mulai keluar dari perahu. Ini tindakan iman nih, keluar dari perahu nih. Iya kan? Loh, aku bisa berdiri di atas air seperti Yesus. Dan dia mulai berjalan dan berjalan dan berjalan dan berjalan dan berjalan dan berjalan dan menuju Yesus. Itu yang disebut langkah iman. Kenapa? Karena menurut logika manusia, tidak ada manusia bisa jalan di atas air. Ada Pak, di YouTube. Itu namanya sulap. Bener loh Pak, bisa jalan di atas air di kolam renang. Di bawahnya ada akrilik. Loh Pak, itu saya lihat ada yang jalan di laut. Udah dipasangi akrilik, udah tahu dia harus jalan lewat mana. Salah injak nyemplung kok. Buktinya satu aja. Kenapa mereka-mereka yang jalan di atas air di YouTube gak pernah jalannya cepet-cepet. Si raba-raba. Jalannya gini nih. Raba-raba nih. Tuh. Kalau Petrus gak begitu, pasti Tuhan ya jalan, keren, tambah jalan, tambah cepet, tambah jalan, tambah berani, tambah jalan, tambah cepet. Gitu. Nggak percaya? Tanya ODW. Tanya sendiri pada Petrus nanti. Dulu jalannya cepet apa pelan? Pasti dia bilang cepet lah. Aku mau cepet sampai kepada Yesus. Iman itu mengusir ketakutan. Sama-sama menjerit dalam perahu, duduk dalam perahu, menjerit dalam perahu. Kok bisa kemudian keluar dari perahu dan jalan? Karena imannya aktif, imannya hidup, imannya itu mengusir ketakutan. Kenapa yang lain tidak ikut? Kenapa 11 yang lain tidak ikut? Karena mereka tidak punya iman seperti Petrus. Imannya nggak aktif. Jadi apa? Duduk diam bengong. Kalau mereka punya HP, pasti Petrus direkam. Terus diupload. Supaya dapat viral. Banyak like-nya. Banyak viewernya. Ya kan? Ini hebat nih. Iman itu memberikan keberanian hadapi tantangan. Itulah yang dimiliki oleh Petrus. Dia tahu kok. Gak ada orang bisa jalan di air, dia tahu. Dia tahu itu. Tapi ketika Yesus perintahkan dia jalan dia. Dia tidak berjalan dengan kakinya saja, dia berjalan dengan iman itu. Nah, saudara tahu di mana dia berjalan? Dia berjalan di dalam badai. Yang tadinya takut sama badai. Takut sama angin. Takut sama ombak. Ini dia keluar. Dan dia berjalan dengan berani di dalam badai.
Iman akan membuat Anda berhasil berjalan di dalam badai. Amin opo. Amin. Kadung semangat loh Bapak Ibu. Mari kita melihat dan belajar dari dia. Iman akan memimpin pada pengalaman yang baru. Di dunia ini hanya 2 orang jalan di atas air. Yesus dan Petrus. Tidak ada yang lain. Semua pakai akrilik. Makanya kalau lihat di YouTube itu yang namanya sulap. Belajar buka juga. Magic reveal. Jadi sulap-sulap yang dibuka rahasianya. Oh alah gitu ta. Gitu. Itu orang yang dipotong badannya itu bohong semua, itu 2 orang itu. Saya udah lihat semua itu. Dulu saya pikir hebat ya, David Copperfield, potong gitu, pakai grinder itu. Loh badannya bisa pisah, aduh. Itu kotaknya yang spesial, jadi badannya ketekuk masuk. Yang ini badannya ketukuk masuk, kakinya di atas. Yang Copperfield badan masuk. Sulap kok. Kalau ini bukan sulap. Yesus jalan di atas air bukan sulap. Ini mujizat. Jadi udah bisa bedain mujizat dan sulap? Sulap itu buatan manusia, mujizat buatan Allah. Itu maksudnya. Dan di dunia hanya ada 2 orang lakukan itu. Semua 11 yang lain cuma lihat tok. Paling-paling rasan-rasan. Lihatan, diluk manilak jelungup. Lihatan, sebentar lagi lak jatuh. Lihat. Orang kocek wani nih, orang situ ini memang karena udel ya. Gitu. Kira-kira. Ngerasani tok, tapi gak ngalami. Ngomong tok, tidak alami. Petrus melangkah dan ngalami. Kalau saudara mau mengalami mujizat dalam hidup, harus ada yang namanya act of faith, tindakan iman. Amin. Harus ada yang namanya tindakan iman. Kalau tidak ada tindakan iman, tidak akan ada pertolongan, mujizat dalam hidup. Iman. Perwira Kapernaum punya hamba yang sakit. Itu hambanya sembuh bukan karena iman hambanya. Hambanya sembuh karena iman perwira. Iman kita bisa membawa kita mengalami mujizat. Iman kita bisa membawa orang lain alami mujizat. Amin Bapak Ibu. Makanya Yesus berkata, pulanglah dan jadilah seperti yang kau percaya. Dan hamba itu sembuh. Iman Bapak Ibu. Di dunia ini ada survei, research yang mengatakan laut di dunia ini sudah tercemar oleh 14 juta ton sampah laut. Beberapa bulan yang lalu saya lihat di YouTube ada orang-orang luar negeri, bule-bule yang bersihkan sampah di pantai di Bali. Lalu ada yang masuk ke dalam laut, bersihkan dari bawah itu. Yang diambil itu banyak plastiknya. Dan itu diupload, dan itu viral. Dan mereka berkata, laut Indonesia juga ternyata kotor. Malu saya lihat itu. Tapi ya gimana? Mungkin orang nyebrang, orang apa, habis minum paling gampang uncal no. Lempar semua, lempar.
Kadang-kadang saya masih lihat, waktu saya setir mobil masih lihat orang di jalan raya, Bapak Ibu. Mobil di depan saya buka kaca, lempar ini. Lempar ini, habis minum dilempar itu. Kertas dilempar. Kudu aku berhenti, aku ambil, aku jalan, tak ketok pintu, tak cemplong lagi. Manusia kok nggak ngerti. Ibu Risma mau Surabaya tuh jadi kota paling bersih se-Indonesia. Kok ada orang ngotori kayak gitu? Ampun saya. Diperkirakan tahun 2050 sampah plastik di dalam laut di dunia ini akan lebih banyak daripada ikan di dalamnya. Itu kalau orang mancing gak dapat ikan lagi. Oleh ini sampah tok. Itu Ibu Susi bisa stres. Menteri kita itu. Karena mancing gak dapat ikan. Karena apa? Karena sampah, karena pencemaran yang ada di laut. Dan itu tidak baik. Mengganggu sistem ekologi yang ada di laut. Mengganggu keindahan, mengganggu semua makhluk yang hidup di laut. Sampah masalahnya. Berapa banyak sampah masuk dalam otak saudara dan hati saudara dan melumpuhkan iman saudara. Berapa banyak hal-hal yang kotor, yang negatif dalam hidup, hal-hal yang mungkin duniawi, hal-hal yang salah, sampah-sampah yang saudara izinkan masuk, kuasai pikiran saudara, kuasai hati saudara, sampai imanmu tumpul. Belajar buang sampah itu. Baca firman lebih banyak. Doa lebih banyak. Jaga iman lebih lagi. Buang kontaminasi rohani yang salah dari hidup. Supaya iman kita sehat. Supaya iman kita bertumbuh. Supaya saat kita alami tantangan dalam hidup, kita berani hadapi tantangan itu. Dan kita keluar sebagai pemenang. Kalau baca Alkitab itu kadang-kadang itu ada gangguan. Mosok sih? Bener dah. Itu harus ditepis. Supaya iman naik. Baca lebih banyak. Yang ketiga kita lihat bersama-sama. Apa yang Tuhan ingin saudara dan saya pelajari dari ayat-ayat ini. Yaitu menjaga tatapan mata kita tetap pada Allah. Waktu terjadi badai, waktu terjadi tantangan, waktu terjadi masalah dalam hidup. Belajar supaya fokus mata saudara tetap pada Yesus. Ini yang Tuhan mau. Petrus itu kenapa tenggelam? Kenapa Petrus tenggelam? Udah jauh dia dari perahu. Udah dekat dia dengan Yesus. Pemikiran saya dia dekatnya itu sangat dekat. Paling-paling kurang lebih setangan begitu. Jauhnya dari Yesus. Kira-kira kan 1 meter. 1,5 meter dari Yesus mungkin jatuhnya. Kok bisa ya? Karena waktu dia sudah dekat, fokusnya berubah. Alkitab berkata, ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Kadang-kadang kita merasa dekat sama Tuhan, tapi mata kita belok kepada yang lain. Melenceng pada yang lain. Bisa? Bisa. Udah duduk di gereja, pulang ditanya khotbahnya apa, masih bisa jawab, tidak tahu. Tapi rasanya lumayan kok tadi itu. Ini bahaya ini. Itu artinya tidak tahu. Kemana fokus konsentrasi saudara? Dan mari kita belajar dalam hidup supaya waktu kita ngalami tantangan hidup, kita itu pandangan tetap pada Yesus.
Karena waktu saudara dan saya alami tantangan, alami masalah dalam hidup, hanya dua pilihan kita. Mau fokus pada masalah atau mau fokus pada Yesus. Dan ketika Petrus fokus pada angin dan ombak, tenggelam dia. Walaupun sudah kira-kira dekat sama Yesus. Dekat itu kira-kira ya sepanjang tangan Yesus. Karena ketika dikatakan Tuhan tolonglah aku, firman berkata segera Yesus mengulurkan tangan. Orang mengulurkan tangan gimana? Ya gini kan? Ya itu di situ dia jatuh. Karena tidak dikatakan maka berlari-larilah Yesus dan menolong Petrus. Tidak ada ya. Hanya dikatakan Yesus mengulurkan tangan. Piro dowoe tangani Yesus. Ya seginilah. Panjang tangan Yesus seperti orang normal. Berarti Petrus jatuh di depan Yesus. Karena tidak fokus pada Yesus. Tapi pada angin, pada ombak, pada air. Itu fokus dia. Ketika dia jatuh, disitulah dia berkata, Tuhan tolonglah. Waktu dia bilang Tuhan tolonglah, dia lihat pada Yesus. Kembali fokus dari angin, air, badai, ombak difokuskan pada Yesus. Kan gak mungkin sih orang bilang tolong tapi melengos. Tuhan tolonglah aku. Gak mungkin ya. Tuhan tolonglah aku. Gak mungkin. Tuhan tolonglah aku. Nah ini benar. Fokus kembali. Kadang-kadang jadi Kristen kita terlalu sibuk sampai gak fokus loh. Betul ya? Kadang-kadang dalam pembicaraan suami istri aja bisa gak fokus ya. Gara-gara HP ya. Pertanyaan simpel gak bisa dijawab. Apa? Karena gak fokus. Makanya belajar fokus. Saya dilapori. Pak Hani gak tahu ya kadang-kadang jemaat itu Pak Hani. Satu tangan nyembah Tuhan, tangan yang lain games. Tetap dipegang games. Itu dilihat dari sorga itu bagus kah? Jawab sendirilah. No good. Orang kayak gitu minta apa sama Tuhan? Tuhan bilang hatimu separuh-separuh. Satu tangan angkat pada Tuhan, satu tangan main games. Mana yang jadi Tuhan? Aku atau games? Berani hadap pejabat terus main games. Sepak stilut. Keluar kau. Gitu paling-paling ya. Sama Tuhan kau digituin. Berani amat. Main games. Di dalam ibadah. Pantesan doanya gak dijawab. Pantes kalau itu berkat gak turun. Pantes kalau pertolongan tidak turun. Pantes. Semoga datanglah pertolongan dari games. Bukan di sini kok. Yang satunya. Mari dalam hidup kita. Masalah bisa membawa kita melenceng dari memandang Allah. Ingat tuh baik-baik. Jangan izinkan masalah membuat fokusmu pada Yesus terputus. Beralih. Melenceng. Ngeblur. Katanya orang yang suka main kamera. Fotonya apa? Tajam dah. Ngeblur. Yang live streaming bingung. Oh, mau ngeblur. Blurring. Bahkan di tengah tantangan tetap memandang Allah. Ini. Di tengah tantangan tetap memandang. Ingat waktu bangsa Israel itu berontak pada Allah. Tuhan izinkan yang namanya ular berbisa gigit mereka dan mati puluhan ribu orang. Dalam sehari. Mereka berseru kepada Musa. Lalu Musa berseru kepada Allah. Dan Allah berkata, bangunkan tiang dan ular tembaga. Siapa yang digigit ular, lihat kepada ular tembaga di tiang itu. Tidak mati. Nah benar kan? Digigit, lihat. Gak mati. Itulah kuasa dosa yang menggigit kita. Tapi kalau kita memandang salib Yesus. Karena ular tembaga itu membicarakan
dan menyimbolkan Yesus Kristus yang naik ke atas kayu salib, mati bagi kita di atas kayu salib. Kuasanya dahsyat. Tapi kita harus memandang salib Yesus. Mau dapat mujizat, pandang Kristus. Jangan kita berubah pandangan. Fokus pada mata Allah akan membawa pada kemenangan. Jadi mari kita belajar fokus pada Dia. Amin Bapak Ibu. Jangan sampai fokus Anda pada orang pintar ya. Jangan fokus pada dukun, paranormal. Fokusnya pada Allah. Itu yang penting. Itu yang akan membawa saudara dan saya menang. Saya ingat waktu saya liburan dulu waktu selesai sekolah S1 saya di Amerika. Teman saya bawa saya jalan-jalan. Suka saya traktir waktu di sekolah. Gak ada duit dia. Jadi waktu selesai sekolah dia udah kerja. Dan saya pun sudah selesai sekolah. Dia udah ada duit, dia bilang, "Hani, sebelum kamu pulang Indonesia, aku traktir kamu jalan-jalan. Kamu udah baik sama aku sekian tahun, selalu traktir aku. Kali ini kita jalan-jalan 5 hari, sewa mobil, kamu gak usah bayar apa-apa. Semua hotel, makan, minum, semua aku yang bayar sebelum kau pulang." Oke. Teman baik masalahnya. Cowok Bapak Ibu, cowok. Pikirannya cowok nih, namanya Gary. Jadi kita sewa mobil. Kadang-kadang dia capek, jadi saya setir. Udah punya SIM, setir. Ngomel terus kalau saya nyetir. Setir kok gak enak sih, setir kok bikin takut sih. Lama-lama, aduh pokoknya saya nyetir itu dikuliahi terus. Lama-lama dia bilang, udah, gua aja yang setir. Lihat nih ya, saya setir. Udah jengkel dia, saya kok setirnya gak enak gitu. Jengkel dia, setir saudara. Setir itu naik gunung Bapak Ibu. Jadi jalan berkelok-kelok naik gunung. Sampai ke atas gunung. Dia setir. Wah, setirannya Bapak Ibu. Saya baru tahu dia setir kayak begitu. Setirannya enaknya luar biasa. Ngebut saya di sebelahnya gak takut. Di tikungan dia tahu caranya ngerem. Wah, itu handrem naik terus, naik turun terus. Wah, gas semua. Belok-beloknya enak banget. Lama-lama saya tanya, lu kok enak sih kalau nyetir? Dia bilang karena saya pernah belajar. Terus saya bilang, ajarin dong gua setir. Lalu diajarin saya. Kalau mau nyetir yang enak di tol, lu lihat garis itu, lihat garis yang paling jauh. Sejauh kamu bisa lihat garis itu, kamu ikut dari sekarang. Kalau kamu lepas dari garis, setiranmu pasti goyang. Tak coba, enak. Ibu Agnes paling senang kalau saya setirin Bapak Ibu. Ya, bakat jadi supir taksi saya. Grab. Makanya saya setir di New Zealand enak. Apa yang saya lakukan di New Zealand? Sama. Saya setir, saya hanya lihat garis dan fokus pada garis. Ada yang tanya sama saya, Pak Hani nyetir kayak gini, Bapak bisa lihat-lihat enggak? Bisa menikmati enggak pemandangan? Saya bilang enggak bisa. Karena saya fokus pada garis. Tangan itu bukan cuma ditaruh. Ada kekuatan di tangan saya. Tenaga keluar dari bahu ke depan. Ini yang bikin capek. Jadi bukan cuma megang setir gini. Kalau megang bayi juga bisa megang. Dengan fokus mata ke sana. Ibu Agnes kalau saya setirin, senang bisa tidur dia. Kalau kita disetirin orang yang kita khawatir, kadang-kadang kita ikut ngerem, betul ya? Tapi kok gak mandek? Ya. Jadi kita fokus pada garis. Itu yang membuat anteng bagus. Ikutin semuanya. Fokus pada Yesus. Itu penting. Tantangan apapun, kalau saudara fokus pada Yesus, sebesar apapun, engkau akan keluar sebagai pemenang. Amin.
Jangan jadi orang selalu lihat Petrus yang jatuh di air. Manusia tuh ya itu eleannya. Yang dilihat tuh yang itu. Petrus hebat, jatuh tenggelam gitu loh. Nah, tapi kita kok gak pernah lihat dia jalan dan keluar dari perahu dan jalan dan berani. Kok gak dilihat itunya sih? Karena manusia itu gampang lihat yang negatif. Mari belajar hidup lihat yang positif. Mari kita lihat Yesus. Mari kita fokus pada Dia yang sanggup memberi kita pertolongan. Ayat-ayat ini mengajarkan kepada saudara dan saya. Tantangan besar membawa kita melihat Allah yang besar. Amin Bapak Ibu. Semakin besar tantangan, di balik itu ada kemuliaan yang besar Allah mau saudara alami. Setiap langkah iman membawa pengalaman baru. Perjalanan iman kita di atas muka bumi ini akan membawa kita terus alami sesuatu yang baru dalam hidup. Dan jaga mata saudara, mata hati, mata iman untuk selalu fokus kepada Yesus. Karena kalau kita fokus pada Dia, percaya saya, cepat atau lambat, besar atau kecil, kita pokoknya keluar sebagai pemenang. Tuhan Yesus berkati kita. Haleluya.